Shalom, selamat bertemu kembali Jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Sehat-sehat selalu. Shalom kepada teman-teman saya Alena Tennis Group dan teman-teman saya di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan sharing mengenai berkat melalui mulut. Jadi mulut kita menjadi berkat bagi setiap orang. Bagaimana mulut kita menjadi berkat bagi kita semua? Terambil di ayat firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 10 yang mengatakan demikian. Dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Satu mulut keluarnya dua, berkat dan kutuk. Dan ayat berikutnya saya bacakan. Di ayat firman Tuhan mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 9. Jadi menurut lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tapi dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang tadi disebutkan mulut. Yang kedua ayat 9 dikatakan lidah. Saudara, apa bedanya sih mulut dengan lidah? Mulut adalah untuk makan, saudara. Saudara ingin sehat, jagalah makanan saudara. Jangan makan sekenyang-kenyangnya. Dokter saya mengatakan, Pak Andi, segala boleh dimakan. Cuman makannya hanya satu atau dua. Kalau ingin sate kambing, satu atau dua. Kalau ingin durian, satu atau dua. Itu menjadi sehat. Jadi mulut bukan untuk kita mengenyangkan, memuaskan kehendak kita, saudara. Karena sumber penyakit adalah dari mulut saudara sendiri. Saudara tidak bisa menguasai mulut saudara. Saudara akan banyak penyakit akan timbul di dalam kehidupan saudara. Ada kolesterol, ada kencing manis, ada ginjal, dan lain-lainnya. Jadi mulut itu harus dijaga saudara. Bedanya dengan lidah. Mulut ini untuk makan. Lidah untuk merasakan, mengecapi asin manisnya. Jadi beda sebetulnya. Tetapi ini menjadi kesatuan. Mulut dengan lidah itu menjadi kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa ngomong. Dia bicara dengan mulutnya. Oh, kamu bawel. Itu mulut. Kita tidak bisa ngomong. Lidahmu bawel. Tidak bisa ngomong begitu. Tapi ini menjadi kesatuan. Coba lidah saja tanpa mulut. Bagaimana saudara? Nggak bisa kan? Mulut tanpa lidah. Saudara tidak bisa bicara. Markus 7 ayat 35 mengatakan demikian. Waktu seorang yang tuli dan gagap, waktu kekang lidahnya dilepaskan, maka dia berkata-kata dengan baik. Jadi lidah sebetulnya itu yang mengeluarkan bahasa perkataan kita. Itu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi mulut itu penting. Kutuk atau berkat? Berkat atau kutuk? Ya. Di ayat berikutnya mengatakan demikian. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kalau saudara tidak salah di dalam perkataan satu pun di dalam kehidupanmu, saudara adalah orang yang sempurna dalam kehidupanmu. Dan engkau dapat menguasai seluruh tubuhmu hanya karena engkau telah bisa menguasai mulutmu. Penting gak? Penting sekali saudara. Jadi mulut ini penting sekali. Untuk apa? Untuk supaya kita menjaga mulut kita. Dan juga mulut itu harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak saudara. Perkataan. Perkataan itu apa sih sebenarnya? Perkataan itu bahasa aslinya logos saudara. Logos itu intelijen, kecerdasan. Kecerdasan, kepintaran untuk berbicara itu logos saudara.
Jadi artinya di sini ada beberapa arti dari logos itu. Pertama adalah a word. A word itu sepatah kata. Yesus tidak banyak ngomong dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, tapi sepatah kata. Karena dia punya kuasa yang luar biasa. Kuasanya itulah yang menentukan perkataannya. Seperti Matius 8 ayat 8. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Seorang perwira datang, anaknya sakit. Kata Yesus, saya akan datang ke rumahmu. Tapi perwira itu tidak perlu datang ke rumahku. Tapi katakanlah sepatah kata. Pasti anak buahku, hambaku, pasti sembuh. Sepatah kata. Matius 8 ayat 16 juga demikian. Yesus datang, semua kumpul. Yang kerasukan roh jahat, sepatah kata diusirnya. Hanya sepatah kata. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu banyak berkata-kata. Kalau kita tidak mengerti dengan hal tersebut, jangan mengutarakan, memberi pendapat, karena kita tidak tahu apa-apa. Ada istilah silent is golden. Ya kan? Diam itu adalah emas, saudara. Golden. Jadi, ingat baik-baik, saudara. Kalau kita tidak mengerti, jangan nyampuri urusan orang lain dengan masalah yang tidak dimengerti oleh kita. Singkat saja, saudara. Yang kedua, puji Tuhan, apa itu? Yaitu perkataan. Artinya, logos adalah perkataan ucapan kita sehari-hari. Perumpamanya ada seorang pemuda, Matius 19 ayat 22, pemuda itu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa? Dia mengatakan bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Yesus mengatakan semuanya. Dia bilang semuanya itu udah saya lakukan. Tapi Yesus katakan jualah dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Dan datanglah kepadaku dan mengikuti aku. Dia sedih, saudara. Kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Maka disebutkan onta lebih mudah masuk ke kerajaan surga daripada manusia. Onta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada manusia masuk ke kerajaan surga. Dikatakan demikian, perkataan Tuhan. Ingat, perkataan kita bisa membantu orang lain. Bisa memberikan semangat kepada orang lain, tapi bisa mematahkan semangat dan bisa memutus asakan orang lain. Jadi perkataan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita salah ngomong, saudara. Orang mau bunuh diri, bukan batal bunuh diri, bahkan jadi bunuh diri. Kalau dia orang kan sering mengatakan demikian, hidup mati sama aja. Mati juga masuk surga. Dia katakan saya mau bunuh diri, pas mati, saudara. Jadi itu harus punya hikmat. Jangan sembarang ngomong, salah ngomong fatal. Jiwa manusia ada di tangan mulut saudara. Pernikahan bisa bercerai atau tidaknya ada di mulut pendeta-pendeta yang konseling kepadanya. Konselingnya salah, saudara, hancur. Ada satu waktu ada pertemuan bahwa kita harus jujur suami dan istri. Dan kita akan membicarakan semuanya, membereskan masalah-masalah yang sudah-sudah. Istrinya mengaku dan suaminya mengaku apa yang sudah dilakukan sebelum mereka menikah. Dan pulang dari konseling itu mereka bercerai. Hebat ya. Ada pertemuan untuk mempersatukan, mempererat suami istri. Pulang bercerai. Karena apa? Yang lalu sudah lalu. Harusnya kita melihat ke depan, bukan mengkorek-korek kesalahan kita, saudara. Salah konseling, bercerai. Maka itu perkataan itu penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah berita. Berita itu yang perlu disiarkan, saudara.
Lukas 5 ayat 15 mengatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tersiarlah kemana-mana bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan. Mereka mendengarkan berita-berita ini. Perlu juga berita-berita ini kita saksikan. Setelah kita menerima kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita, kita perlu menyaksikannya kepada orang lain. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang keempat adalah, logos itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia, manusianya Yesus Kristus. Bayangkanlah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mazmur 119 ayat 105. Firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, saudara. Jadi firman itu penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan saja kita menikmati firman sendirian. Berikanlah kepada keluarga kita. Berikan kepada teman-teman kita. Berikan kepada semua orang yang kita ketemui. Supaya mereka pun mendapatkan terang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kelima adalah Injil, saudara. Kalau kita baca Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Luar biasa. Firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Dia akan bekerja dan melakukan kehendak kita dan sampai berhasil. Itu yang luar biasa. Injil, saudara. Kekuatan Allah. Maka itu perlu kita menginjil, memberitakan kabar baik kepada mereka semua yang belum mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Itu cara firman Tuhan. Tetapi orang dunia katakan, waduh aku pintar ngomong. Saudara, banyak orang yang pintar ngomong loh. Ada yang pendiam nggak bisa ngomong. Seolah-olah seperti Musa nggak pintar ngomong. Tapi banyak yang pintar ngomong. Anak kecil aja ngomong, papa, sukses itu apa sih? Kalau menurut aku sukses itu 3 tahun, umur 3 tahun tidak pipis, itu sukses. Umur 5 tahun, dia udah bisa makan sendiri, itu sukses. Umur 18, bisa menyetir, itu sukses. Umur 20, dia punya pacar, itu sukses. Umur 30, dia sudah kaya, itu sukses. Umur 40, dia masih kaya, sukses. 50, masih kaya, itu sukses. 60, punya pacar, itu sukses. Oh, itu orang dunia mengatakan demikian. Punya pacar 60, itu sukses. Mereka pandai berbicara. 70, saudara, umur 70, yang masih bisa nyetir sendiri, itu sukses. Umur 80, yang bisa makan sendiri, itu sukses. Umur 90, yang tidak pipis di celana, itu namanya sukses. Dan tidak digantung di dinding namanya, berarti tidak meninggal dunia umur 100 tahun. Dan juga 300 tahun digantung di dinding. Maksudnya adalah nama kita diingat oleh setiap orang sampai nama kita digantung di dinding selama 300 tahun. Itu namanya sukses menurut ukuran dunia. Ini dari ucapan lo, dari perkataan lo, bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita, saudara. Ada seorang dakwah, saudara. Pendakwah orang Muslim. Dia itu tidak anti-Kristen. Dia datang ke gereja untuk berbicara mengenai kesatuan persatuan antara Kristen dan Muslim. Luar biasa. Dia katakan, sebetulnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen itu tidak haram.
Yang haram aja yang keluar dari mulut kita, yang mendukakan hati orang itu adalah yang haram. Kalau saya ada orang Kristen yang membangun gereja, saya bantu untuk membangunnya. Tapi ingatnya, kalau saya naik haji juga saudara-saudara yang membantu saya. Manusia diciptakan oleh tanah sehingga berbuat baik. Tuhan menciptakan tanah baik untuk manusia menjadi baik. Tetapi ada manusia jahat. Berarti mungkin tanahnya bukan tanah, tapi tanah sengketa. Lucu saudara. Tapi apakah itu sempurna saudara? Tidak saudara, itu tidak sempurna. Apakah itu tidak ada salahnya? Ya pasti ada salahnya saudara. Perkataan manusia itu ada salahnya. Itulah firman Tuhan saudara. Jadi harus bagaimana kita dalam kehidupan kita? Ada sumbernya saudara. Dalam kehidupan kita ada sumbernya. Sumbernya adalah apa? Waktu kita kecil di sekolah. Sumber perkataan kita, pengalaman kita. Itu oleh teman-teman kita saudara. Sehingga kita terpengaruh. Kalau ada anak ngomong buset, buset. Ya kita pulang-pulang sedikit-sedikit buset. Buset. Itu ke bawah-bawah. Kedua orang tua saudara. Saudara, orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak-anaknya. Kalau orang tuanya goblok kamu, atau tolol kamu, dia sama temannya di sekolah ngomong, goblok kamu, tolol kamu. Dapat dari mana perkataan itu? Itu dari orang tua. Itu pengaruh, itu dari sumbernya saudara. Selain itu dari mana sumbernya? Ada dalam lingkungan kita saudara, tetangga kita, teman-teman kita di rumah. Yang mengajak kita main kasti lah, main kelici lah, dan lain-lain, saudara. Itu yang mempengaruhi perkataan kita. Dan juga suster-suster yang mengasuh anaknya, mempengaruhi anak-anak itu dalam perkataan-perkataannya. Tapi ada satu yang saudara harus mengikuti. Anak-anak dari kecil harus sekolah minggu. Sehingga di sekolah minggu diajarkan disiplin, tata tertib, kasih, pengenalan akan Tuhan. Itu sumber yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita saudara. Maka itu penting sekali Tuhan masukan dalam kehidupan kita. Yang masukan yang baik, saudara akan baik. Masukan yang jelek, pasti keluarnya pun jelek dalam kehidupan kita saudara. Jadi ingat baik-baik dalam kehidupan kita saudara. Ingat baik-baik bahwa ada sumbernya. Di ayat 11-12 mengatakan, air asin nggak bisa mengeluarkan air tawar, saudara. Buah, saudara, buah ara tidak akan menghasilkan buah anggur. Atau zaitun. Pohon anggur tidak akan membuahkan buah ara. Jadi sumbernya asin tetap asin, sumbernya tawar tetap tawar saudara. Maka itu penting dalam kehidupan kita, itu sumbernya saudara. Sumber itu penting dalam kehidupan kita. Tapi itu semua melalui mulut kita saudara. Mulut bahasa aslinya itu pen. Pen artinya adalah mulut singa, mulut ular, mulut beruang, mulut goa. Mulut goa itu disebut mulut. Mulut juga disebutkan pintu, saudara. Siapa pintu? Yesus adalah pintu, saudara. Mulut juga disebutkan pantai laut itu ada mulut. Mulut sumur. Mulut karung. Mulut goa. Ada satu kesaksian. Waktu ada peperangan terjadi. Seorang Kristen dikalahkan habis-habisan. Tinggal dia sendiri dalam peperangan itu. Dia lari mengumpat dan ada satu goa. Dia masuk di dalam goa itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan hindarilah, lepaskanlah saya. Supaya saya tidak tertangkap dan dibunuh. Supaya saya bisa hidup. Dia berdoa Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan
melindungi saya dan saya hidup. Saya akan taat akan firman Tuhan. Dan saya mau melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Malah musuh mulai memeriksa satu persatu goa-goa dicari. Dan hampir sampai ke goa yang dia diami di situ. Di situ ternyata ada laba-laba. Membuat sarang di pintu itu dibuat sarang oleh laba-laba. Dia katakan, oh Tuhan, gimana untuk melindungi saya? Cuman mengirimi laba-laba untuk saya. Datanglah tentara dan memeriksa gua yang dia diamin. Dan dia mendengarkan suara dari tentara itu mengatakan, tidak usah dimasukin. Karena itu ada laba-laba. Kalau dia masuk di dalam lubang itu pasti sarang laba-laba itu udah hancur. Udah, kita lewati. Akhirnya dilewati. Tuhan jawab dengan berbagai-bagai cara. Itu mulut saudara. Maka itu saudara, puji Tuhan. Kita masih sehat. Pandemik 19, kita masih sehat. Itu adalah berkat bagi kita semuanya. Kita baca di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik, dari perbendaharaan yang hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan di mulut meluap dari hati, saudara. Hati jahat, mulut jahat. Hati baik, mulut itu baik. Jadi bagaimana supaya mulut kita ini keluarnya berkat. Berkat untuk anak kita. Berkat untuk istri. Berkat untuk keluarga. Berkat untuk teman-teman kita. Berkat untuk orang yang kita ketemuin dalam kehidupan kita. Di Matius 15 ayat 11 mengatakan, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, saudara. Jadi makan itu tidak najis. Yang saya katakan, makan 1, 2. Kalau ingin makan apapun, 1, 2. Apapun boleh makan, asal 1, 2, saudara. Tidak menajiskan. Tetapi yang keluar itu kata-kata binatang keluar. Hewan itu keluar, semua kata-kata jelek itu keluar, semuanya kata kotor semua keluar. Itulah yang menajiskan. Bagaimana caranya? Menurut firman Tuhan bagaimana caranya? Supaya kita bisa yang keluar dari mulut bibir kita adalah berkat, bukan kutuk. Satu adalah saudara harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, dilahirkan kembali dari air dan roh. Saudara harus baptisan air, baptisan roh. Mintalah kepada Tuhan. Lakukanlah baptisan air. Mintalah baptisan roh. Pasti saudara mendapatkannya. Setelah itu saudara keduanya merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan demikian. Renungkanlah itu siang dan malam. Sehingga engkau berhendak hati-hati. Perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, saya untuk khotbah ini, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Luar biasa saudara. Hikmat Tuhan akan turun waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika Tuhan menyertai kita seperti kepada Musa. Musa tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan katakan, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat manusia bisu dan tuli? Akulah Tuhan. Aku menyertai lidahmu. Inilah kita bisa mengatakan berkat kepada orang lain. Kalau lidah kita disertai oleh Tuhan. Dalam setiap masalah, tantangan, pergumulan. Kita akan menjawab dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Luar biasa saudara, luar biasa. Ulangan 11 ayat 26, 27, 28 mengatakan demikian. Saudara, saya akan bacakan.
Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Saudara mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, engkau akan menjadi berkat. Ayat 28 mengatakan kutuk. Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, itu namanya kutuk. Tidak mendengarkan perintah Tuhan, bahkan menyimpang jalan kepada ilah-ilah lain, saudara akan terkutuk, saudara. Maka dalam kehidupan kita ada 3 kunci yang perlu saudara penting untuk ucapkan setiap ketemu dengan orang-orang adalah terima kasih. Kedua, puji Tuhan. Ketiga, Tuhan memberkati. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Itulah yang perlu diucapkan. Supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mulut, bibir kita jangan mengucapkan ada dunia, ada rohani. Rohani bukan rohana, saudara, dicampur baurkan. Sumbernya dari Allah. Rohani yang keluar dari kita semua. Rohani yang keluar dari ucapan kita, perkataan kita. Apapun juga firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita. Dan berkat kepada orang lain semuanya yang mendengarkan perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Sekian, Tuhan memberkati. Karena ini adalah minggu pertama dari bulan ini, maka saya akan adakan perjamuan kudus. Mulai dengan persiapkan diri untuk perjamuan kudus, saudara. Pada saat ini, Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosanya. Tetapi dia mengambil dosa seisi dunia. Hanya kepada siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Mari kita berdoa. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Bapa Surgawi. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur ini. Ampuni kesalahan-kesalahan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur pada saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapan selamat dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah memanggil, memilih kami, menyelamatkan kami, menebus kami, mengampuni kami. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji matamu. Siapakah kami Tuhan?
menjadi kesayanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga kami merayakan kemenangan atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya ingin mendoakan siapa saja yang perlu didoakan. Taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kesalahan-kesalahan saya, ampuni dosa-dosa saya. Dan pada saat ini saya ingin supaya mulut saya hanya berkata-kata berkat kepada orang-orang sekitar kami dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau kami telah terlanjur mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak baik karena emosi. Ayub 42 ayat 6, kami cabut dan kami menyesal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga mereka yang sedang melihat tayangan ini. Mereka mempunyai masalah dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak, sakit, penyakit, apapun juga. Keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup di dalam orang-orang percaya. Dan kami percaya Engkau mengetahui masalah-masalah anak-anakmu yang saat ini melihat tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka. Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka. Engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Bilu-bilumu menyembuhkan dan sempurna. Jadilah sembuh. Jadilah tahir. Yang tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang tidak punya usaha, Tuhan berikan hikmat untuk usaha kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka berkecukupan berkat pertolongan yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dengan iman dan percaya, kami semua telah mendapati berkat daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan saya akan menutup dalam doa. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan kami semua yang melihat tayangan ini. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.